Ulangan pasal 30 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-20. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya. Sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya. Juga tidak di seberang laut tempatnya. Sehingga engkau berkata, siapa yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku akan memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan, Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengarkan, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada ilah lain. Kalau Bapak Ibu baca Alkitab ada tulisan Allah huruf kecil, jangan baca Allah, tapi baca ilah, itu tulisannya dewa, ilah lain, dan beribadah kepadanya. Ayat 18, maka aku memberitakan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu ku perhadapkan kehidupan, kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Dan ayat 20, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya, ya garis itu, mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya, dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu, dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Tolong balik ke ayat 14. Ini ayat yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu malam hari ini. Tolong balik ke ayat 14. Dikatakan, tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Tema kita malam hari ini adalah mujizat ada di mulutmu. Haleluya. Ya. Tema kita malam ini adalah mujizat ada di mulutmu. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Tadi firman Tuhan yang kita baca, Alkitab berkata bahwa firman Tuhan itu tidak di langit, tidak juga di seberang lautan, tidak juga di dalam lautan, tapi firman itu sangat dekat kepadamu, yakni ada di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Kita mengungkapkan pikiran, perasaan, gagasan itu melalui perkataan, melalui bahasa. Sekali lagi, kita mengungkapkan pikiran, perasaan, gagasan melalui perkataan atau bahasa. Kita mengungkapkan kekhawatiran, ketakutan, kecemasan juga melalui perkataan, melalui bahasa. Berarti saudara dan saya juga bisa mengungkapkan kekuatan, kesembuhan, mujizat, terobosan, juga bisa melalui perkataan, bisa melalui bahasa. Katakan, saya mau mengungkapkan kesembuhan, berkat, kekuatan dengan perkataanku. Tulis amin 1 triliun kali. Haleluya. Amin. Saya mau mengungkapkan pikiran, perasaan, dan gagasan saya melalui perkataan yang menyembuhkan, perkataan yang memberkati, perkataan yang akan menerobos. Perkataan kita akan membentuk hidup kita. Apa yang Bapak Ibu katakan hari ini, itu akan menentukan esok seperti apa. Katakan amin 100 triliun kali. Apa yang saya katakan hari ini jadi benih. Untuk besok saya tuai. Jadi jangan ucapkan sembarangan apa yang keluar dari mulut kita. Perkataan kita akan membentuk hidup kita.
Karena hal itu akan mempengaruhi jalan pikiran, pola pikir, dan tindak tanduk kita. Ingat Bapak Ibu, perkataan kita akan membentuk hidup kita. Karena hal itu mempengaruhi jalan pikiran, mempengaruhi pola hidup, dan tindak tanduk kita. Contoh kalau Bapak Ibu katakan, gua sakit, maka pikiran akan berkata, memang lu sakit, memang lu sakit. Lalu pola hidup kita adalah pola hidup sakit. Lalu tindak tanduk kita adalah tindak tanduk, memang gua lemas, aduh gua capek banget, aduh gua lelah, memang karena gua sakit. Karena perkataan Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu katakan, gua sehat, aku dipulihkan, aku diberkati, maka pola pikir akan berkata, gua diberkati, gua sehat, gua baik-baik saja. Pola hidup saudara berkata, gua baik-baik saja, gua sehat, gua akan jadi lebih baik dari yang sekarang. Lalu tindak tanduk kita, mungkin Bapak Ibu lemah, tapi Bapak Ibu akan tindak tanduknya, aku sehat kok. Lalu Bapak Ibu dapat kekuatan baru. Coba periksa perkataan kita. Apa yang kita katakan setiap hari, apakah perkataan-perkataan yang mempengaruhi pikiran, pola pikir, atau tindak tanduk kita. Itu sangat menentukan mujizat, dan itu ada di mulut saudara. Katakan amin 1000 triliun kali. Wow. Firman Tuhan itu merupakan dasar dari bahasa iman. Tulis Bapak Ibu. Firman Tuhan merupakan dasar dari bahasa iman. Jadi kalau orang tidak suka firman Tuhan, maka dia tidak akan punya mujizat dalam mulutnya. Dia selalu akan ngomong gosip, bukan gospel. Anda harus merubah gosip menjadi gospel. Tulis, saya harus merubah gosip menjadi gospel. Firman Tuhan merupakan dasar bahasa iman yang dapat membangun kehidupan rohanimu. Kehidupan rohani seseorang ditentukan oleh bahasa iman. Wow. Bahasa iman didapat dari firman Tuhan. Amin. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Saya pakai sebuah bahasa, firman Tuhan merupakan dasar dari bahasa iman. Saya percaya bila rohani kita kuat, berakar dalam Kristus Yesus, kita dapat dengan penuh keyakinan merasakan kuasa Tuhan. Amin. Bisa merasakan kuasa Tuhan bekerja dalam kita. Dan di mana ada kuasa Tuhan bekerja, di situ pasti ada berkat, di situ pasti ada mujizat, di situ pasti ada pemulihan, di situ pasti ada terobosan, di situ pasti ada jalan keluar, di situ pasti ada pemulihan, di situ pasti ada peninggian, di situ pasti ada pintu-pintu terbuka, di situ pasti ada saudara melihat janji-janji Tuhan terjadi, dan itu ada di mulut Anda dan saya. Coba periksa perkataan Bapak Ibu. Bapak Ibu tulis sekarang, mujizat ada di mulutku sekarang. Kalau kemarin perkataan-perkataanmu sia-sia, perkataan-perkataan yang tidak membangun, sekarang ini tidak. Anda dan saya sadar bahwa di mulutmu ada mujizat. Mujizat ditentukan oleh apa yang ada di mulutmu. Ternyata perkataan kita menentukan pola pikir, menentukan tindak tanduk kita, menentukan apa yang ada di pikiran kita. Jangan sembarang bicara, Bapak Ibu. Alkitab menasihati, hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Kolose 2 ayat yang ke-7. Kolose 2 ayat yang ke-7. Kita baca firman Tuhan itu. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bagaimana Bapak Ibu bisa berakar dalam Dia, dibangun di atas Dia, bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan dengan ucapan syukur, dengan hati yang penuh ucapan syukur, dengan memperkatakan firman Tuhan every minute, every day. Amin. Jika kita harus menggunakan perkataan firman Tuhan, atau memperkatakan firman Tuhan setiap kali,
Jadi saudara dan saya harus menggunakan perkataan firman Tuhan atau memperkatakan isi hati Tuhan setiap kali sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Tujuannya adalah supaya berkat, kasih, serta mujizatnya dilimpahkan atas kita. Contoh, ketika Bapak Ibu sedang sakit, maka Bapak Ibu harus ucapkan perkataan firman Tuhan yang berhubungan dengan kesembuhan. Ketika Bapak Ibu sedang ada dalam masalah ekonomi, maka Bapak Ibu harus mengucapkan firman Tuhan yang berhubungan dengan berkat Tuhan. Ketika Bapak Ibu sedang ada di dalam masa-masa kesesakan, maka Bapak Ibu harus mengucapkan firman Tuhan yang berhubungan dengan kemenangan di atas masalah. Jangan pernah setuju dengan masalah yang datang atas hidup saudara. Jangan pernah menyerah, apalagi berkata memang ini nasibku. Dalam Alkitab tidak ada kata nasib. Alkitab itu ya dan amin. Masa depanmu sungguh ada, harapanmu tidak pernah hilang. Masalah itu adalah sebuah perjalanan pelatihan iman untuk Anda dan saya menang. Untuk Anda dan saya melihat terobosan besar terjadi. Haleluya. Katakan amin 100 triliun kali. Jadi kita harus menggunakan perkataan Tuhan atau memperkatakan firman Tuhan. Makanya kita punya grup yang namanya Speak the Word. Yaitu tiap hari memperkatakan firman Tuhan. Saya percaya orang-orang itu, mereka alami masalah, tapi mereka kuat karena firman Tuhan penuh pada mereka. Itu menentukan pola pikir, tingkah laku, pikiran mereka setiap hari. Ada yang sudah hafal, sudah mau 300 hari. Berarti udah mau 1 tahun, karena kita mulai bulan Maret. Wow. Apa yang kita ucapkan? Ucapkan berkat. Ucapkan kesembuhan. Ucapkan pintu-pintu terbuka. Ucapkan kelepasan kepada anak kita. Panggil anak kita pulang. Panggil suami kembali. Panggil istri kembali. Kalau lihat suami belum bertobat, jangan ngomel. Berdoa, panggil mereka pulang. Ucapkan tiap hari, suamiku udah bertobat. Suamiku dipulihkan. Suami nggak mabuk lagi. Suami tidak main judi lagi. Suamiku tidak terikat lagi dengan hal-hal yang tidak benar. Suamiku akan jadi hamba Tuhan. Suamiku akan jadi anak Tuhan. Hidup dalam kebenaran. Ucapkan every day. Jangan sekali-sekali. Tapi ucapkan terus-menerus jadi doa. Haleluya. Dikatakan pula bahwa firman itu sangat dekat, bukan cuma dalam mulut, tapi dalam hati kita. Amin. Firman Tuhan bukan cuma dekat di mulut, tapi juga dekat di hati kita. Artinya ada dalam hati kita. Artinya ada dalam hati, artinya harus ada iman di dalam kita. Ketika ada iman dalam hati kita, dan ketika kita memperkatakan firman Tuhan, maka itu yang namanya mujizat. Ada orang yang berkata, Pak, saya cuma ngomong di mulut. Ya, saya marah dia di mulut, hati tidak. Saya cuma ngomongin kelemahannya, hati tidak, nggak ada ayatnya. Karena mulut dengan hati itu satu paket. Menurut Matius pasal 15, apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Jadi kalau orang ngomong mulutnya lain, hatinya lain, nggak ada ayatnya. Apa yang diucapkan di mulut mewakili hatinya. Jadi kalau mau Bapak Ibu mau lihat kualitas hati seseorang, lihat juga dari kualitas perkataannya. Katakan, kualitas hatiku ditentukan oleh kualitas perkataanku. Tulis, kualitas hatiku ditentukan oleh kualitas perkataanku. Kualitas hidupku ditentukan oleh kualitas perkataanku. Mujizatku ditentukan oleh apa yang aku ucapkan dari mulutku. Jadi Bapak Ibu bisa tentukan mujizat setiap hari dengan memperkatakan firman every day. Katakan haleluya 1000 triliun. Adalah sia-sia sekalipun kita memperkatakan firman-Nya, sekalipun 1000 kali sehari, jika hati kita tidak yakin, tiada ada iman di situ, maka nonsen. Nothing. Tidak terjadi apa-apa. Ketika Bapak Ibu ucapkan firman, harus yakin. Misalnya, saya sembuh, yakinlah bahwa Anda sembuh. Saya diberkati, yakinlah Anda diberkati. Bisnisku diberkati, yakinlah bahwa bisnis diberkati. Itu artinya firman bukan cuma di mulut, tapi juga di hati. Karena ini satu paket, jadi nggak bisa bodohin hati Bapak Ibu. Mulut ngomong, hati nggak yakin, nggak bisa.
Ketika Bapak Ibu katakan begini, suamiku akan berubah, istriku akan berubah, yakinlah. Mungkin hari ini belum, siapa tahu besok. Besok belum, siapa tahu lusa. Lusa belum, minggu depan. Minggu depan belum, 1 bulan depan pasti berubah. Firman Tuhan itu nggak pernah gagal. Kita, Anda dan saya sering gagal. Firman tidak pernah gagal. Kenapa Tuhan suruh kita mempercayai firman? Karena dia tidak pernah gagal. Kenapa Tuhan suruh kita hanya mempercayai dia? Karena ada banyak hal yang tidak dapat kita kerjakan dengan pikiran kita, dengan ilmu kita, dengan kekuatan kita. Firman Tuhan sanggup melakukannya, karena itu disuruh percaya saja. Haleluya. Kalau enggak, apa yang kita ucapkan cuma rentetan kalimat yang kosong. Termasuk saudara-saudara yang ada di grup Speak the Word. Kalau Bapak Ibu ucapkan firman cuma karena kalau tidak diucapkan nanti pastornya ketahuan, maka itu cuma rentetan kalimat yang kosong. Kalau tanpa iman yang mengikutinya, tidak ada kuasa yang bekerja di sana. Mulai hari ini semua yang kita dapat, yakin bahwa itu adalah suara Tuhan bagi kita. Itu rhema bagi kita untuk ada kuasa di mulut saya. Ingat, mulut dan hati harus menyatu. Firman Tuhan jangan hanya digunakan waktu kita ada dalam masalah saja, tapi di segala keadaan. Banyak kali ketika orang ada dalam masalah, dia klaim firman Tuhan. Bahkan orang-orang yang hidup dalam dosa pun, ketika ada masalah mulai lari kepada firman Tuhan, lalu ambil ayat-ayat sepotong, lalu mengklaimnya. Kalau Bapak Ibu baca dalam kitab Mazmur, Tuhan berkata begini, apa urusanmu dengan aku, hai orang-orang fasik. Tahu fasik itu artinya apa? Mendengar firman, tidak melakukan firman. Tapi ketika masalah datang, mereka mulai klaim firman Tuhan. Karena itu saya ajarkan Bapak Ibu, firman Tuhan jangan hanya digunakan waktu kita dalam masalah saja. Waktu dalam sakit, bangkrut. Waktu dalam kesesakan, baru ucapkan firman. Tapi dalam segala keadaan. Contoh Raja Daud, yang selalu menggunakan bahasa iman meskipun dalam keadaan normal. Mazmur 23 ayat 1 itu, dia lagi dalam kelimpahan. Dia lagi punya emas dan perak begitu banyak. Dia berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Wow. Ada banyak orang Kristen yang lupa kepada Tuhan, sumber berkatnya. Ketika dalam kelimpahan. Tapi Daud berbeda. Ketika dia dalam kelimpahan, dia berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bisakah Bapak Ibu berkata begini, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bisakah Bapak Ibu berkata begini, ketika semua jalan lagi terbuka bagi saudara, Anda berkata begini, Tuhan adalah jalanku satu-satunya, kepadamulah aku percaya. Itu hebat, itu luar biasa. Kenapa? Dengan Daud berkata itu dalam keadaan normal, dalam keadaan dia diberkati, dia sedang mengakui bahwa Tuhan adalah gembalanya, yang sanggup mencukupkan segala yang ia perlukan, sekalipun secara pikiran, secara kenyataan, dia lagi berlimpah-limpah. Tapi dia mengakui, makanya karena itu dia disebut berkenan di hadapan Tuhan. Daud bersyukur dan memuji Tuhan atas berkat-berkat yang melimpah. Ada banyak orang yang ketika dalam kelimpahan lupa bersyukur. Bahkan ada juga saudara yang dalam kekurangannya lupa bersyukur, bahkan ngomel. Tapi saudara belajar dari Raja Daud, dia memakai bahasa iman. Itu adalah bahasa mujizat. Mengizinkan kemuliaan dan berkat Tuhan turun mengalir terus dalam hidupnya. Katakan, saya mau pakai bahasa iman supaya berkat Tuhan terus mengalir dalam hidup saya. Lalu tulis di belakang, amin 1000 triliun kali. Wow. Saya mau pakai bahasa iman supaya mengizinkan Tuhan dan kemuliaannya, berkatnya mengalir terus dalam hidup saya. Bukan sekali-sekali. Mengalir terus dalam hidup saya. Wow, perkataan firman-Nya dengan iman setiap saat. Perkatakan firman-Nya dengan iman setiap saat. Dan jangan beri kesempatan kepada setan membisikkan hal-hal negatif di telinga kita. Oh, kamu goblok. Kamu kalah. Kamu berpenyakit. Kamu akan mati.
kamu gagal, kamu bangkrut. Tolak dalam nama Yesus. Izinkan perkataan firman Tuhan yang menguasai pikiran, perasaan, tubuh, dan rohmu. Jangan kasih kesempatan kepada setan. Haleluya. Ketika Bapak Ibu menghidupi itu, memperkatakan firman setiap hari, maka Bapak Ibu akan melihat mujizat akan terjadi dalam hidupmu. Alkitab berkata, Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya makan buahnya. Hidup dan mati tidak dikuasai virus corona. Sekalipun memang ada orang yang diizinkan Tuhan mati dengan itu. Tapi kematian itu adalah kematian fisik, ada kematian kekal. Tapi hidup dan mati saudara dan saya, kematian fisik bahkan kematian kekal bisa diakibatkan karena lidah. Karena perkataan yang salah. Tapi saudara dan saya bisa juga akan hidup kekal kalau saudara memperkatakan kehidupan. Memperkatakan kehidupan adalah memperkatakan firman Tuhan. Itu adalah mujizat di mulutmu. Haleluya. Amin. Tidak dikatakan bahwa hidup dan mati dikuasai oleh cancer, nggak ada ayatnya. Mati ini mati yang mana? Mati kekal. Ada orang yang mati sekarang, kemudian nanti dibangkitkan, kemudian mati kekal. Tapi ada yang mati sekarang dibangkitkan untuk hidup kekal. Lalu di ayat ini maksudnya mati yang mana? Mati sekarang, mati kekal. Karena semua orang akan diizinkan mati kecuali ketika Tuhan izinkan saudara dan saya hidup sampai kedatangan pada kali yang kedua. Karena itu Matius pasal 12 ayat 36-37 berkata, setiap perkataan sia-sia yang diucapkan oleh orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Sebab menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi setiap perkataan Bapak Ibu yang keluar, perkataan-perkataan yang melemahkan, perkataan-perkataan yang tidak membangun, bukan perkataan iman, bukan perkataan bahasa iman, maka satu saat dihukum. Matius 12, 36, 37, tolong ditunjukkan ayatnya. Perkataan perkatakan firman-Nya dengan iman setiap saat. Dan jangan beri kesempatan kepada iblis membisikkan hal-hal negatif di telinga kita. Haleluya. Amin. Tolong teman-teman tunjukkan ayatnya Matius 12, 36, 37. Roni. Ketika Bapak Ibu perhatikan itu baik-baik. Karena tadi saya katakan bahwa bahasa kita, perkataan kita, itu sangat menentukan. Tetapi aku berkata kepadamu setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Kata sia-sia itu kata sembrono, kosong. Kata-kata yang melemahkan. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan. Dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Setiap apa yang keluar dari mulut Bapak Ibu setiap hari, jadi hari ini kalau Bapak Ibu ngomong banyak, itu belum tentu benar. Ngomong sedikit pun juga belum tentu salah. Tapi ngomong yang benar adalah ngomong sesuai dengan firman Tuhan. Karena setiap perkataan yang keluar dari mulut Bapak Ibu nggak bisa dicabut loh ya. Nggak bisa, karena itu harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Makanya Alkitab dengan jelas berkata setiap perkataan sia-sia yang diucapkan orang. Apalagi kalau Bapak Ibu lupa membatalkan perkataan itu. Tuhan, aku cabut, aku batalkan perkataan aku tadi yang sia-sia, yang bilang aku bodoh, bilang aku gagal, bilang anakku tidak akan berhasil, bilang usahaku pasti bangkrut, bilang keadaan pasti tidak berubah. Aku batalkan itu dalam nama Yesus. Dan ada banyak orang yang merasa biasa dengan itu. Sehingga dari mulut ini menentukan masa depannya. Tidak ada berkat, tidak ada terobosan, tidak ada pemulihan. Karena setan punya akses untuk menyerang dia dari perkataannya. Kalau Bapak Ibu baca kitab Matius, Alkitab dengan jelas berkata mereka mencoba mencari kesalahan dari perkataan yang diucapkan oleh Yesus, tapi mereka tidak mendapatkannya. Mereka coba memancingnya supaya dari perkataannya mereka mendapatkan kesalahannya. Dan banyak kali kita salah dalam perkataan itu ketika kita lagi lemah, lagi marah, lagi putus asa, lagi dikecewakan. Itu perkataan-perkataan yang salah banyak keluar di situ. Makanya Alkitab katakan belajar berdiam diri dalam tinggal tenang percaya di situ terletak kekuatanmu.
Yesaya pasal 30 ayat 15. Haleluya. Perkatakan firman-Nya dengan iman setiap saat, dan jangan beri kesempatan kepada iblis membisikkan hal-hal negatif di telinga kita. Mazmur 141 ayat yang ketiga. Mazmur 141 ayat yang ketiga. Alkitab dengan jelas berkata, Daud berkata, awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Wow. Kalau hati Anda perlu jaga, tapi kalau untuk mulut Anda perlu Tuhan menjaganya. Kalau Bapak Ibu kembali ke Yakobus, dikatakan gini, lidah kita dinyalakan oleh api neraka. Tapi saya beritahukan ada satu api lagi yang menyalakan lidah kita, api Roh Kudus. Izinkan api Roh Kudus membakar lidah kita. Api Roh Kudus, firman Tuhan itu gambaran api. Biar firman Tuhan yang menguasai lidah kita. Awasi mulutku ya Tuhan. Berjagalah pada pintu bibirku. Untuk jaga hati, Bapak Ibu perlu jaga hati. Amsal 4:23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bukan dikatakan Tuhan harus jaga hati saudara. Bapak Ibu harus jaga hatimu sesuaikan dengan firman Tuhan. Tapi untuk bibirmu, lidahmu, kita butuh Roh Kudus menjaganya. Kita butuh Tuhan mengawasi perkataan kita. Berjagalah pada pintu bibirku, karena ini mengandung mujizat atau kutuk, berkat atau kutuk, kehidupan atau kematian. Kalau Bapak Ibu baca ayat yang tadi kita baca, ada di mulut kita. Berkat atau kutuk ada di mulut kita. Nah, saya berdoa hari ini, Bapak Ibu yang menentukan apakah berkat atau kutuk, ditentukan oleh apa yang keluar dari mulut kita. Berdoa hari ini seperti apa yang dikatakan Mazmur 141 ayat 3. Awasi mulutku ya Tuhan. Berjagalah pada pintu bibirku. Kenapa? Supaya hanya firman-Mu saja yang kuucapkan. Bapak Ibu tulis, saya sungguh amat diberkati oleh Tuhan malam hari ini. Amin 1000 triliun kali. Haleluya. Amin. Mulai hari ini latih. Jangan ucapkan yang lain selain firman Tuhan. Mujizat ada di mulutmu. Ucapkan kesembuhan, ucapkan pemulihan, ucapkan berkat, ucapkan terobosan kepada keluargamu, kepada bisnismu, kepada kotamu, kepada bangsamu. Jangan yang lain. Kalau setan tawarkan yang lain, jangan mengikutinya. Anda telah memilih malam hari ini untuk percaya bahwa di mulut kita ada mujizat. Di mulut kita ada berkat. Di mulut kita ada terobosan. Di mulut kita ada kekuatan. Di mulut kita ada kemenangan. Di mulut kita ada kehidupan. Lalu Anda minta Tuhan awasi. Seperti Mazmur 141 ayat 3. Awasi mulutku ya Tuhan. Berjagalah pada pintu bibirku. Supaya firman-Mu saja yang kuucapkan.